Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ANOVA. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai one way ANOVA, di mana kita melakukan pengujian tiga buah variabel tetapi hanya memanfaatkan satu karakteristik, maka kita katakan sebagai one way. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai two way ANOVA. Two-way ANOVA disebut juga dengan ANOVA dua arah atau analisis varian dua faktor. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi dulu nih variabelnya, antara di variabel independennya ini kita buat beberapa faktor dulu, kita bagi-bagi. Nah, two-way ANOVA ini mensyaratkan ada dua variabel yang berbeda kategorinya. Yang pertama adalah untuk variabel independennya itu berupa variabel kategori. Nah, kalau di SPSS ini biasa kita gunakan nominal ya. Kemudian pada yang kedua adalah variabel dependent. Nah, ini variabel dependent adalah variabel yang disyaratkan bertipe atau berjenis kuantitatif atau berupa angka. Nah, pada SPSS biasa kita menggunakan skala ya, tipe datanya atau measure-nya ya gitu. Nah, sebagai kita lihat contoh langsung aja yang ada di modul. Contohnya telah dilakukan penelitian dengan judul pengaruh gender dan letak geografis terhadap hasil belajar IPA. Nah, sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah 40 orang siswa yang kita kategorikan di sini ya. Di sini untuk sampelnya itu awalnya cuma siswa aja gitu ya. Nah, sekarang siswanya itu dibagi-bagi lagi. Jadi siswanya itu ada yang pria, ada yang wanita ya. Nah, yang pria dan wanita sendiri juga kita bagi beda lagi berdasarkan letak geografis. Jadi kalau ini gender, kemudian ada letak geografis. Nah, ada yang di urban, di perkotaan, kemudian suburban, ada rural, ya di pinggiran ya gitu. Juga sama untuk yang wanita juga sama, dibagi menjadi urban, suburban, dan rural. Nah, ketika kita membagi-bagi seperti ini, kita punya pertanyaannya, apakah ada pengaruh ya dari ketiga keenam ya bahkannya dari keenam kategorisasi ini terhadap hasil belajar IPA gitu ya. Apakah benar nih hasil belajar IPA itu dipengaruhi oleh gender atau sekaligus juga oleh urban. Nah, hasil belajar IPA itu diperoleh dengan cara memberikan tes tulis sesuai dengan indikator materi yang diajarkan sebelum tes diberikan. Ini dia datanya. Nah, kalau kita perhatikan ya, seperti yang tadi digambarkan sedikit, untuk datanya ini misalkan pria yang tinggal di daerah urban, nilai tesnya 24. Pria yang tinggal di urban, yang kedua, nilai tesnya adalah 35. Ada juga pria yang tinggal di suburban, itu nilai tesnya adalah 45. Nah, ini seterusnya kita kumpulkan seperti ini. Ini yang masih yang pria ada di urban, suburban, kemudian rural. Begitu juga untuk yang wanita ya. Yang wanita dari urban, suburban, dan juga rural gitu. Jadi totalnya ada 40. Jadi kira-kira kita mengkategorisasi menjadi dua jalur gitu, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah, atau pertanyaan dari kasus ini adalah, ujilah hipotesis bahwa ada pengaruh gender dan letak geografis terhadap hasil belajar IPA. Kita coba lihat mengimplementasikannya di SPSS. Oke, seperti biasa kita masuk ke variable view. Di sini kita membutuhkan tiga buah variabel. Dua variabel pertama kita gunakan untuk menyimpan data mengenai kategorinya. Kemudian variabel yang kedua atau variabel yang ketiga adalah data nilainya. Jadi yang pertama kita buat dulu variabel yang pertama adalah bernama gender. Nah, gender ini tipenya juga pasti numerik ya. Kemudian lebarnya kita buat bebas lah, mau berapa, misalkan kita buat 1 juga boleh. Kemudian sebentar, untuk desimalnya harus kita kurangin dulu. Oke, kita buat ini jadi 2 atau 1 boleh. Kemudian untuk labelnya, kita berikan gender.
Nah, untuk values-nya ini kita buat dua values. Kita berikan value 1 untuk label pria dan kita berikan values 2 untuk label wanita. Ini hanya untuk contoh aja ya. Oke, untuk ini untuk measure-nya ini kita buat nominal. Kemudian kita buat variabel yang kedua adalah letak geografis ya. Kita berikan nama variabelnya adalah letak. Kemudian tipenya numerik, width-nya kita desimalnya kita nolkan dulu, kemudian width-nya kita buat 1. Nah, untuk labelnya adalah letak geografis. Nah, untuk values-nya kita buat 3 values. Yang pertama adalah urban. Kemudian yang kedua adalah suburban. Dan yang ketiga adalah rural. Oke, ini juga sama, untuk measure-nya adalah nominal. Berikutnya adalah variabel yang ketiga, itu variabel yang kita gunakan untuk menampung nilai. Kemudian untuk tipenya numerik, width-nya boleh 8, desimalnya karena tidak ada kita buat 0. Untuk labelnya kita berikan nilai ujian atau nilai tes boleh. Nah, untuk values-nya kita biarkan. Nah, kita masuk ke measure. Ini measure-nya kita menggunakan scale ya. Karena tadi dia syaratkan dia harus berupa hasil tes ya. Jadi kalau berupa hasil tes artinya kita menggunakan alat ukur berupa tes sehingga datanya merupakan data bertipe skala. Langkah selanjutnya adalah kita menginput atau memasukkan data ya yang tadi ditampilkan. Kita masuk ke data view. Ini adalah data yang sudah kita masukkan ke SPSS. Ini angka 1 pada gender berarti dia pria. Dia tinggal di letak geografisnya di daerah urban. Kemudian memiliki nilai IPA-nya adalah 24. Kalau yang seperti ini berarti dia adalah perempuan, tinggal di daerah urban, nilainya 68. Kalau yang seperti ini berarti dia perempuan atau wanita, tinggal di daerah rural, dan nilai ujiannya adalah 55. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk memasukkan datanya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu Analyze. Kemudian kita pilih General Linear Model. Kemudian kita pilih Univariate. Pada kolom Dependent Variable, kita pilih nilai ujian. Kita simpan di sini, kita pilih nilai ujian, kemudian pilih panah yang ke Dependent Variable. Kemudian pada Fixed Variable Factors, kita pilih kedua variabel, baik itu letak geografis ataupun gender. Kita pilih gender dan pilih letak geografis. Kemudian kita klik tombol plots. Kemudian setelah itu kita geser variabel gender ke kotak horizontal axis. Jadi yang gender kita masukkan ke kotak horizontal axis dan variabel letak ke kolom separate lines ya. Kemudian kita ketik klik add. Oke, kita punya gender dikali dengan letak ya jadinya untuk variabel barunya. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita masuk ke post hoc ya, klik tombol post hoc. Kemudian pada call letak dialog kita pilih letak, kemudian pilih ke post hoc test for. Oke, di bagian equal variance assumed kita pilih kolom 2K. Kemudian kita klik continue. Sekarang masuk ke tab tombol options. Di bagian options kita pilih 3 variabel ini atau overall juga boleh ini. Jadi kita pilih 3 variabel ini ke sebelah kanan ya, kita pindahkan ke display min force. Oke, jadi seperti ini, tiga-tiganya pindah. Kemudian pada bagian display kita klik descriptive statistics dan homogeneity test.
Kemudian untuk signifikan levelnya kita gunakan 5%, maka di sini kita tuliskan 0.05 atau 0,05. Kemudian kita klik tombol continue, setelah itu kita klik tombol OK. Yang pertama adalah mengenai deskriptif ya. Jadi pada tabel deskriptif ini terlihat ya, ada deskriptif dari setiap variabel. Sebagai contoh, nilai rata-rata ujian pada pria yang berada di daerah urban, nilai rata-rata ujian pada pria yang berada di daerah urban adalah 32,43 misalkan seperti ini. Kemudian pada wanita di daerah suburban, berarti yang ini, ya itu di rata-ratanya 65,13 dan seterusnya. Ini untuk deskriptifnya. Selanjutnya adalah kita menguji homogenitas ya. Untuk menguji homogenitas, kita lihat tabel yang berikutnya, yaitu tabel dependent variable, tabel yang namanya adalah homogeneity atau Levin test ya. Namanya adalah Levin test. Pada tabel yang ditampilkan, kita lihat di kolom sig, ini. Nah, di sini kita punya ketentuan untuk asumsi homogenitas. H0 itu H0-nya adalah homogen atau tidak ada perbedaan. Kemudian HA-nya adalah tidak homogen, berarti ada perbedaan. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, seperti yang kita lihat di sini nilai signya, adalah 0,527. Nah, ini udah pasti lebih dari 0,05 ya. Sehingga H0-nya jadi gitu ya. Jadi H0-nya diterima. Sehingga dapat kita katakan bahwa sampelnya adalah homogen ya. Ini harus ya diuji ya. Kalau tidak homogen kita nggak bisa pakai ANOVA. Ya, jadi di sini nilainya itu adalah homogen. Kemudian yang berikutnya adalah two-way ANOVA-nya. Kita bisa lihat di bagian tabel between ya, subject effect. Nama tabelnya adalah di tabel between subject effect. Nah, yang perlu kita lihat di situ ada yang pertama adalah nilai dari corrected model ya. Pada nilai corrected model yang pertama di sini baris pertama, nilai corrected model kita lihat di bagian nilai signya. Nah, ini nilai signya adalah 0,000, berarti dikurang dari 0,05. Artinya 0-nya ditolak atau signifikan ya. Atau boleh dikatakan berarti model, kalau kata-kata model berarti di sini valid ya. Modelnya valid. Kemudian yang kedua adalah intercept, yaitu nilai perubahan variabel dependent tanpa perlu dipengaruhi oleh keberadaan variabel independennya. Artinya tanpa ada pengaruh dari variabel independen, variabel independen dapat berubah nilainya. Nah, apabila nilai signya, kita lihat nilai sig yang di baris intercept. Ini juga sama di bawah 0,05. Nah, berarti ini kita simpulkan interceptnya signifikan. Kemudian berikutnya adalah dilihat dari masing-masing variabel ya. Untuk yang gender, kita lihat nilai signya adalah 0,005. Ini juga sama, masih kurang dari 0,05 ya. Nah, ini nilainya berarti gender itu berpengaruh secara signifikan. Terhadap apa? Terhadap hasil belajar IPA. Bagaimana dengan letak? Apakah juga signifikan? Untuk letak, kita lihat lagi nilai alfanya di sini. Oh, nilai alfanya juga kurang dari 0,05, berarti juga signifikan. Artinya apa? Artinya letak geografis juga berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Nah, sekarang bagaimana kalau antara keduanya? Apakah
letak geografis sekaligus gender itu berpengaruh nggak terhadap hasil belajar IPA? Tinggal kita lihat di nilai SIG-nya. Di sini juga sama, kurang dari 0,05. Oh, berarti signifikan. Ya. Artinya ini kita bisa katakan bahwa baik secara bersamaan, yaitu antara gender dan letak geografis, maupun secara parsial, yaitu gender sendiri atau letak sendiri, keduanya memberikan hasil yang sama, yaitu menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA. Nah, di situ nilai dari R squared-nya yang di bawah. Di sini ada nilai R squared-nya 0,668. Nah, artinya ini nilai R-nya mendekati korelasi yang kuat ya. Korelasi yang cukup kuat ya masuknya. Tidak sangat kuat tapi cukup kuat. Ya, karena di atas 0,5 ya. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Dari 7 kesimpulan di atas dalam uji two-way ANOVA, poin 1, 3, 4, dan 5 adalah yang terpenting. Kayak tadi, pertama mulai dari collected model, kemudian intercept, gender, letak geografis, gender club dan letak geografis, kemudian error dan juga R squared. Ini yang lain juga sebenarnya penting tapi ini lebih penting. Kemudian oleh karena itu, karena hasil uji F menunjukkan bahwa signifikan ada perbedaan atau menerima HA, maka selayaknya uji ANOVA kita lanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu adalah uji post hoc. Nah, uji post hoc adalah uji lanjut atau uji yang menilai adanya perbedaan signifikan antar kelompok. Nah, tabel berikutnya nanti ditampilkan adalah tabel 2K post hoc yang digunakan untuk menilai kategori manakah dari variabel letak geografis yang memiliki perbedaan yang signifikan. Apakah hanya salah satu atau bisa juga dua-duanya. Yang ada perbedaan signifikan kita berikan tanda dengan tanda bintang. Nah, tanda bintang ini kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kita coba lihat di tabelnya. Ya, ini kan nilai signifikansinya ini di bawah 0, ini kan sig ya. Ini kan kurang dari 0,05. Ini kurang dari 0,05. Ini juga sama kurang dari 0,05. Ini kurang dari 0,05, ini kurang dari 0,05 juga. Ini juga sama kurang dari 0,05 ya. Ini kan 0,01 ya, berarti di bawah 0,05. Nah, berarti kalau begitu semua angka ini signifikan. Nah, kita tinggal lihat di sebelah kirinya ini signifikan untuk apa? Sebagai contoh misalkan ini antara urban dengan suburban ini dia memberikan perbedaan nilai. Artinya baik ditinjau dari urban maupun suburban, ini kedua-duanya memberikan perbedaan. Begitu juga antara urban dengan rural, itu juga memberikan perbedaan. Bagaimana dengan suburban dengan yang urban? Ternyata suburban dengan urban juga sama-sama dia memberikan perbedaan. Ya. Untuk yang rural juga sama, ini pasti sama. Ini nggak perlu kita lihat karena udah pasti jawabannya udah ada di atas ini. Nah, jadi dari ke semua ya di tabel tadi terlihat bahwa semuanya signifikan. Berikutnya adalah yang terakhir adalah diagram plot. Jadi diagram plot ini berguna untuk menilai apakah ada interaksi efek antar variabel. Nah, tapi ini memang nggak bisa dijadikan sebagai bahan acuan yang valid, tapi hanya sekadar memberikan gambaran. Apabila garis-garis tidak menunjukkan kesejajaran, maka curi ada efek interaksi. Nah, kebetulan di sini gambarnya tidak sejajar ya. Nah, karena tidak sejajar berarti curiga ada efek interaksi gitu ya, di antara dua variabel itu, baik letak geografis ataupun gender. Baik, itu untuk video kita mengenai uji ANOVA. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.